Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini kita akan membahas psikologi perkembangan dari usia dewasa menjelang kematian dalam perspektif Islam. Langsung saja masuk ke fase balik, yaitu fase pertama pada usia dewasa. Apa itu balik? Balik adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada seseorang yang telah mencapai kedewasaan atau kematangan fisik dan mental yang ditandai dengan beberapa hal, terutama dalam kaitannya dengan kewajiban keagamaan. Merupakan fase di mana anak telah sampai dewasa. Usia ini telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, taklif, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Al-Ghazali dan Ali menyebutnya dengan fase akil, di mana tingkah intelektual seorang dalam kondisi puncaknya, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, baik atau buruk. Kondisi akil menjadi salah satu syarat wajib bagi seorang untuk menerima suatu beban agama, sementara kondisi gila atau junun menjadi penghalang bagi penerimaan kewajiban agama. Mengapa kondisi akil menjadi salah satu syarat wajib bagi seseorang untuk menerima suatu beban agama, sementara kondisi gila atau junun menjadi penghalang bagi penerima kewajiban agama? Yaitu karena syarat akil, kesadaran atau keberakalan dalam Islam merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan kewajiban agama seseorang. Ini karena agama Islam meletakkan tanggung jawab atas tindakan dan kewajiban kepada individu yang memiliki kapasitas intelektual dan kesadaran untuk memahami serta melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Sedangkan dalam kondisi junun atau gila, seseorang tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai atau tidak sadar, dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban agama dengan benar. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, kewajiban agama tidak diterapkan pada orang tersebut karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan perintah agama secara sadar dan rasional. Prinsip ini menegaskan bahwa agama Islam tidak memberikan beban atau tanggung jawab kepada seseorang melebihi kapasitas mereka. Ini mencerminkan keadilan dan pemahaman bahwa Allah tidak membebankan seseorang dengan apa yang melebihi kemampuan mereka. Jadi itu mengapa syarat wajib itu harus akil dan tidak junun. Karena itulah, maka fase ini diperkirakan dimulai antara usia 12 sampai 15 tahun. Penentuan fase ini agak sulit, sebab kriterianya boleh jadi berdasarkan pertumbuhan biologis atau tingkat kematangan psikologis. Para psikolog menentukan bahwa fase ini ditandai dengan kemampuan seseorang dalam memahami suatu beban taklif, baik menyangkut dasar-dasar kewajiban, jenis-jenis kewajiban, dan prosedur atau cara pelaksanaannya. Kemampuan memahami menunjukkan adanya kematangan akal pikiran, yang mana hal itu menandakan kesadaran seseorang dalam perilaku sehingga ia pantas diberi beban kewajiban taklif. Sementara dari kalangan biolog, penentuan fase ini dimulai sejak adanya al-ihtilam atau menstruasi, al-haidah pertama kali bagi perempuan, menarche. Kedua gejala biologis ini menunjukkan tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang dan ia pantas menerima beban kewajiban. Lanjut, fase kearifan dan kebijaksanaan, yaitu fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Al-Ghazali menyebut fase ini dengan fase awiliyah wa anabiyah, yaitu fase di mana perilaku manusia dituntut seperti perilaku yang diperankan oleh kekasih dan Nabi Allah. Fase ini dimulai usia 40 tahun sampai meninggal dunia. Pada fase ini,
Seseorang terkadang tidak mampu mengaktualisasikan potensinya, bahkan kesadarannya menurun atau bahkan menghilang. Kondisi ini karena menuanya saraf-saraf atau organ tubuh lainnya, sehingga menjadikan kepikunan al-baram. Karena demikian kondisi kesadarannya sehingga ia bebas dari segala tuntutan agama. Selanjutnya yang terakhir yaitu fase kematian, yaitu fase di mana nyawa telah hilang dari jasad manusia. Hilangnya nyawa menunjukkan pisahnya ruh dan jasad manusia yang merupakan akhir dari kehidupan dunia. Kematian terjadi ada yang dikarenakan batas kehidupan atau ajal telah tiba, sehingga tanpa sebab apapun jika ajal ini telah tiba maka manusia mengalami kematian. Ada pula karena organ-organ kehidupan fisik yang vital terjadi kerusakan atau terputus, seperti karena penyakit, bunuh diri, dan sebagainya. Fase setelah kematian, fase ini yang menjadi pembeda antara perspektif psikolog barat dengan perspektif psikolog Islam. Dalam perspektif Islam, kebahagiaan tidak hanya dapat dirasakan saat manusia hidup saja, tetapi kebahagiaan setelah mati pun masih dapat dirasakan. Hal ini tentunya tidak dapat dibuktikan secara empiris, namun dapat digali melalui kabar yang disampaikan oleh wahyu Tuhan melalui Rasul-Nya. Psikologi Barat semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan, sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Jika teori psikolog modern hanya mencakup kehidupan duniawi yang sementara, Islam memproyeksikan kehidupan manusia di atas kehidupan ini. Islam mengkaji kehidupan saat ini sebagai dasar kehidupan lain yang lebih permanen dan kekal. Manusia akan mengalami transformasi kepada bentuk kehidupan lain yang pertumbuhan dan perkembangannya bersifat transendental dan lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan ini bagaimanapun dapat berakhir dengan kenikmatan atau penyiksaan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa berbagai ayat Al-Quran yang mengatakan tahap-tahap perkembangan dikaitkan langsung dengan kehidupan setelah mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk mempelajari manusia secara komprehensif, aspek kehidupan sesudah mati harus disertakan dalamnya merupakan bagian alamiah dari manusia dan mempengaruhi disposisi dan perkembangan manusia. Tanpa hal ini, pengetahuan kita tentang manusia akan bersifat primitif dan parsial. Dapat diambil kesimpulan bahwa seperti halnya pada psikologi modern, psikologi Islam juga membahas berbagai aspek perkembangan manusia yang meliputi aspek perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan lain-lain yang tak kalah hebatnya. Bahkan hal ini telah lama tertulis dalam Al-Quran sebelum banyak para ilmuwan mengkajinya. Di sisi lain, Islam membahas perkembangan psikologi manusia lebih komprehensif, tidak hanya terbatas mulai dari fase perantal hingga kematian manusia saja, melainkan dimulai dari fase sebelum perantal hingga setelah kematian. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.